Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan bagaimana saya mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saya bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Seperti sharing pengalaman kehidupan sebelumnya bahwa saya menjadi orang Kristen itu bukan karena saya mencari, karena saya menjadi orang Kristen ikut orang tua saya, ikut ibu saya. Pada saat saya kecil, saya melihat orang-orang Kristen yang beribadah di gereja pada hari Minggu itu memuji, menyanyi nyanyian-nyanyian pujian, nyanyian rohani dengan sukacita, dengan wajah yang bahagia, gembira. Maka sebagai anak kecil saya tertarik mengapa orang Kristen memuji Tuhan, menyanyi puji-pujian dengan riang, dengan bahagia, wajahnya penuh dengan sukacita. Dan kemudian saya menjadi orang Kristen adalah karena panggilan dan pilihan Tuhan. Tuhan yang memanggil dan memilih saya, bukan karena saya mencari, karena masih kecil. Dan yang ketiga, memang ketika saya sudah berusia, sudah tua, sudah pensiun, saya mengalami sakit kronis. Ada serangan jantung, ada tumor usus, ada batu ginjal, dan sebagainya. Dan oleh dokter, saya disampaikan bahwa saya beberapa kali hampir dipanggil Tuhan. Namun Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi saya untuk saya sungguh-sungguh bertobat, hidup dalam jalan Tuhan, dan kemudian saya bisa merasakan damai sukacita surgawi. Karena ketika saya sehat, justru saya belum bisa merasakan kebahagiaan, walaupun saya aktif di dalam pelayanan, aktif beribadah, namun hidup saya suam-suam kuku. Dan sekarang saya tidak ingin suam-suam kuku lagi, saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam Tuhan. Jadi saya mengenal Tuhan bukan karena kata orang, namun karena lawatan Tuhan, karena kasih Tuhan. Saya diberi kesempatan hidup, saya dipulihkan, dan saya dapat merasakan indahnya hidup ini, saya dapat merasakan suasana bahagia di hati saya. Kemudian saya menjadi pengikut Kristus karena saya merasakan akan kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat membaca firman Tuhan, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus Kristus di dalam perbuatan-perbuatannya senantiasa memiliki hati yang berempati kepada semua manusia, juga kepada orang-orang miskin, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia melawat banyak orang-orang yang berdosa, yaitu menyembuhkan, mengusir setan, memberikan damai sukacita. Jadi Tuhan Yesus Kristus di saat hidup sebagai manusia memberikan solusi atas segala persoalan-persoalan kehidupan manusia. Yang sakit disembuhkan, kemudian yang mengalami beban jiwa karena keterikatan dengan okultisme, dengan setan, dipulihkan. Kemudian Tuhan Yesus Kristus juga menunjukkan mujizat-mujizatnya. Jadi Tuhan Yesus Kristus peduli kepada orang-orang. Jadi Tuhan Yesus Kristus peduli kepada semua manusia, yang kaya, yang memiliki kedudukan, yang miskin, yang menderita, bahkan yang berdosa. Yang miskin dihibur, yang sakit disembuhkan, kemudian bahkan yang memiliki sakit keturunan seperti orang buta bisa dipulihkan, bisa melihat. Orang yang kerasukan setan bisa disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan. Bahkan orang-orang yang sudah mati bisa dibangkitkan.
Itu jelas ditulis di dalam firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan, memberikan keteladanan hidup. Jadi Tuhan Yesus Kristus rela untuk mengorbankan hidupnya, jiwanya untuk manusia. Jadi sahabat yang baik adalah sahabat yang rela menolong orang lain dengan mengorbankan apa yang ada, bahkan jiwanya. Dan Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan bahwa Tuhan menolong manusia bukan hanya apa yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, mujizat yang dimilikinya, kuasa-kuasa yang dimilikinya, tetapi Tuhan Yesus Kristus berkenan rela menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Jadi saudara-saudaraku, manusia sungguh berbahagia memiliki Tuhan yang tidak jauh, tetapi Tuhan yang dekat, Tuhan yang berkenan mau menjadi manusia, hidup bersama manusia, dan juga merasakan penderitaan manusia karena dosa-dosa. Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kuasa, rela menjadi manusia, juga rela merasakan penderitaan manusia, bahkan kemudian menebus, menyelamatkan manusia. Tentu semua ini adalah iman, keyakinan, dan kepercayaan. Tidak semua orang dipanggil dan dipilih menjadi orang Kristen. Tidak semua orang menjadi Kristen. Ada banyak orang yang bukan Kristen. Semuanya adalah anugerah kasih Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, saya bersyukur menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, karena bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Dan karena anugerah kasih Tuhan, saya dipulihkan dan disembuhkan, dan saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan karena kata orang, tapi Tuhan sungguh-sungguh melawat, hadir di dalam hidup saya, menyembuhkan sakit kronis fisik saya dan jiwa saya. Sekarang tubuh jiwa saya dipulihkan Tuhan, dan Tuhan memberikan juga kesempatan saya bisa menikmati indahnya hidup ini. Saya dapat merasakan kebahagiaan, bahkan saya diberikan kesempatan hidup untuk bertobat dan mendapatkan pengharapan atas kehidupan ini, hidup bersama Tuhan di surga. Sungguh luar biasa anugerah kasih Tuhan di dalam hidup saya. Dan tentu Bapak Ibu Saudara juga memiliki kesaksian luar biasa hidup bersama Tuhan. Dan saya masih anak-anak di dalam iman Kristen, walaupun usia saya tua, tetapi saya mulai memahami Tuhan Yesus Kristus di usia 57 tahun, dan di usia 60 tahun saya baru merasakan akan makna anugerah kasih Tuhan. Saya baru sungguh-sungguh mengenal akan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang saya merasakan sungguh anugerah kasih Tuhan, anugerah kebahagiaan, anugerah sukacita yang datangnya dari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hidup di dalam Tuhan, jangan suam-suam kuku seperti yang dulu saya lakukan, tetapi marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan, hidup kudus, selalu berusaha taat dan setia hidup dalam jalan Tuhan, taat dan setia di dalam firman Tuhan, taat dan setia untuk menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita milik Tuhan untuk menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Maka pastilah kita akan bahagia, damai sejahtera, tentram apabila kita benar-benar hidup bersama Tuhan, taat dan setia atas firman Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.